Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan pengantar dari materi kita di bab 2 yaitu masalah program linier. Di sini sudah dituliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita ketahui dan yang akan kita mengerti sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Kemudian di sini ada suatu masalah dikatakan program linier jika memenuhi dua syarat. Kemudian yang dibahas kemarin dicatat adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang namanya sistem artinya terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linier. Nah, kenapa dikatakan linier? Karena variabelnya berpangkat 1. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena terdiri dari dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada 4 pertidaksamaan yang dikasih. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi di video pembelajaran sebelumnya bahwa tanda pertidaksamaan itu ada 4. Ya, Ibu tuliskan di sini ya. Jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4, ada kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya ya. Jadi Ibu ulangi, ada 4 tanda pertidaksamaan, 1, 2, 3, 4. Jadi kalian harus bisa membedakan mana kurang dari, mana lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kemudian di sini ada AX tambah BY, itu hanya contohnya saja. Jadi tadi kan sudah Ibu kasih, misalkan tadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Cuman tadi yang Ibu kasihkan hanya video menggambar grafiknya saja dulu ya. Kemudian kita masuk ke materinya yang sudah dicatat minggu lalu, yaitu grafik atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, artinya nanti di sini kita menggambar grafik, kemudian kita arsir daerah penyelesaian sesuai dengan soalnya. Nah, di sini yang penting ada di sini kalimat yang sangat penting, yaitu pada grafik pertidaksamaan ya, pada grafik pertidaksamaan jika menggunakan tanda lebih besar dari atau kurang lebih kecil dari, maka ditulis dengan putus-putus. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, Ibu kasih contoh di sini. Ya. Jadi misalkan nanti ada soal 2X tambah 3Y sama dengan kurang dari ulang ya. Kurang dari 12, ataukah 2X tambah 3Y lebih besar dari 12. Nah, ini maksudnya, ini kalau dapat soal di mana soalnya memuat tanda ini, itu nanti garisnya putus-putus. Bagaimana caranya? Nah, caranya kan tadi langkah pertama kita gambar dulu grafiknya, samakan dengan 12. Ya, jadi ditulis tadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kita gambar grafiknya ini. Nah, sudah itu dapat 2 titik. Nah, 2 titiknya nanti dihubungkan dengan garis putus-putus. Seperti ini, misalkan tadi titiknya, titik pertama di sini, titik kedua di sini. Nah, kita hubungkan dengan putus-putus. Ya, kalau dia soalnya kurang dari atau lebih besar dari. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Misalkan 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12 ataukah lebih besar sama dengan 12. Nah, langkah pertama tadi sama, kita gambar grafiknya dulu, kita samakan dengan 12. Nah, dapat nanti 2 titik. Nah, kita gambar lagi 2 titik. Misalkan titik pertama di sini, titik kedua di sini, kita hubungkan tanpa putus-putus. Ya, kemudian langkah selanjutnya nanti kita tinggal mengarsir apakah di bawahnya ataukah di atasnya, tergantung dari soalnya ya. Lanjut. Nah, kemudian ada strategi menggambar. Saya rasa ini strategi menggambar artinya cara-cara menggambar grafiknya kan Ibu sudah jelaskan tadi di video pembelajaran sebelumnya. Nah, tiba giliran. Nah, di sini ada gambar 2.1, ada 8 gambar. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, jadi di sini untuk gambar A, gambar B, gambar C, gambar D itu sama intinya ya, Ibu jelaskan di sini. Jadi misalkan nanti dapat soalnya 2X tambah 5Y
kurang dari sama dengan 10. Nah, langkah pertama kita samakan dulu dengan 10. Kemudian kita buat grafiknya. Kita cari dulu titiknya. X, Y. Nah, di sini kan kalian tadi gak saya lihat di sini Px, Y-nya toh. Nah, di sini misalkan X-nya 0, X-nya 0, Y-nya pasti 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya pasti 5. Jadi dapat Ki 0,2 dan 5,0. 0,2 dengan 5,0. Kita gambarkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 0,2 dengan 5,0. Kita cari 0,2 di mana? X-nya 0, Y-nya 2, artinya di sini. 5,0, X-nya 5, Y-nya 0, artinya di sini. Kemudian perhatikan tadi soalnya kan seperti ini. 2X tambah 5Y. Lebih besar sama dengan. Ada kata sama dengan, artinya nanti garisnya tidak putus-putus. Jadi kita harus tulis secara langsung seperti ini. Kemudian kita mengarsir. Nah, perhatikan tadi ini tandanya tadi kurang dari. Kalau dia kurang dari artinya diarsir nanti di bawah garisnya. Nah, ini di bawah garisnya. Jadi inilah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 12. Begitupun dengan gambar berikutnya B, C, D ya sama. Itu saja intinya. Kalau soalnya dia kurang dari artinya diarsir di bagian bawah. Kalau dia lebih dari diarsir bagian atas. Itu kalau terdiri dari dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y. Kemudian ada lagi satu intinya, kalau tadi tanda pertidaksamaannya kurang dari atau lebih dari saja, garisnya harus putus-putus. Tetapi apabila memuat kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, itu garisnya tidak putus-putus ya. Lanjut. Bagaimana untuk gambar bagian E sampai bagian H? Di sini E-nya X kurang dari A atau X lebih besar sama dengan A, Y sama dengan B atau Y lebih dari sama dengan B. Jadi seperti ini ya. Kalau ada satu variabel saja itu tuh tadi misalkan ini X kurang dari sama dengan 3. Ini kan hanya satu variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tadi kalau dua variabel kita pakai tabel tadi mencari titiknya. Kalau dia hanya satu variabel, langsung saja kita gambar. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sini ada 3, jadi kita usahakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bagaimana cara menggambar X kurang dari sama dengan 3? Ingat tadi ada tanda sama dengan, jadi nanti garisnya itu tidak putus-putus. Kemudian kita samakan di sini adalah X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 itu di mana ya? Perhatikan X-nya 3. Di sini kan X-nya 3. Nah, kita tarik ini garis dari atas ke bawah melalui 3. Inilah grafik X sama dengan 3. Nah, daerah arsirannya yang mana? Lihat, dia kurang dari. Kalau dia kurang dari artinya dia harus sebelah kirinya. Kurang dari 3 kan artinya 2, 1, 0 dan seterusnya. Artinya kita arsir bagian sebelah kirinya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Y lebih besar sama dengan 5? Ya, kita gambar dulu Y sama dengan 5. Kita garis X, Y. Nah, kita ada angka 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cari Y sama dengan 5. Kita perhatikan Y, sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya 5 di sini. Jadi kita tarik garis dari kiri ke kanan melalui 5. Jadi inilah Y sama dengan 5. Dia saja. Terus arsirannya yang mana? Nah, arsirannya di sini kan dia lebih besar dari. Jadi arsirannya itu harus bagian atas garis. Tidak putus-putus karena tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Ya, seperti itu.
Nah, di sini ada contoh soal, saya rasa contoh soalnya ini nah banyak sekali ini langkah-langkah mencari titik potong itu sebenarnya mewakili dari tabelnya yang tadi, mencari X, mencari Y-nya ya. Sama Ji. Nah, bisa kita langsung gambar tabel saja mana yang kita kuasai bisa. Atau kamu ikuti seperti ini boleh. Jadi menggambar grafik itu ada dua titik potong sumbu X-nya itu Y-nya harus 0. Kemudian titik potong sumbu Y itu X-nya harus 0. Seperti tadi Ji, ada X-nya 0, ada Y-nya 0 tuh. Baru kita cari Y-nya berapa, kita cari X-nya berapa. Nah, di sini tadi soalnya 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 20. Kita lihat di sini yang daerah arsirannya itu diarsir di bagian atas, kemudian garisnya tidak putus-putus ya. Untuk contoh soal kedua ya sama. Ya, ini masih terdiri dari dua variabel. Ingat kalau dia dua variabel kita buatkan tabel atau ikuti langkah seperti ini mencari titik potong. Kemudian untuk contoh soal ketiga. Nah, ini agak susah jadi insyaallah Ibu video penjelasan berikutnya ya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan kembali di WA grupnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.